piagam rekor muri Indonesia. 1000 perempuan ojol berkebaya jualan jamu di ibu kota. Saat ini ada yang SD. Iya, ada SD, si Melati namanya. Kurung sampai pintu dan jendelanya itu dipalang semua. Iya, rapat kesimpulan bahwa Kartini itu sangat layak. Kami membagi 1000 jari gratis. Gratis loh Kak. 1000 loh Kak. Halo ketemu lagi dengan podcast Belajar Kelompok. Podcast ini diproduksi oleh siswa SMK 11 Semarang dan SMK 1 Semarang yang sedang magang di Lumpia Picture. Saat podcast ini diproduksi sedang ada di bulan April. Nah, tema kali ini sesuai dengan bulan April, yaitu tema Kartinian. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada Kak Maya. Halo Kak Maya. Halo. Baik. Sehat, terima kasih, alhamdulillah, puji Tuhan, ya? Mas. Oh ya, harus terus kreatif. Oke, ya, Kak Maya ini salah satu Kartini di masa sekarang yang sangat boleh dikatakan produktif, kesana kemari, terus mencolok sana, mencolok sini, nggak tahu capeknya kapan ini. Oke, Kak Maya, bisa diceritakan sekarang kegiatannya apa? Ya, kegiatannya masih seputar 2 hal. Yang pertama itu di komunitas Diajeng Semarang. Yang kedua itu menulis. Kak Kusri, ya. Kak Maya ini kalau di kalangan penulis punya nama ini ya, nickname ya, apa namanya Kak? Ya, namanya Diana M. Tetapi mulai sekarang udah balik ke Maya Dewi. Oh, Maya Dewi. Ya. Boleh tahu yang ditulis ini tentang apa sih? Mungkin novel atau buku apa? Oh iya, kebetulan saya di sini mengambil beberapa dari yang sudah saya tulis. Yang pertama ini Sentini. Sentini ini berupa bukan telenovela, novela. Novela itu lebih sedikit lebih tidak setebal novel ya. Jumlah katanya. Sentini ini saya tulis ini, Dek Kusri, waktu pandemi ya. Jadi waktu orang ada pada sedih gitu. Ya, jadi ini sifatnya serial. Tahu nggak kayak misalnya Bajai Bajuri itu kan serial ya. Jadi satu episode dengan berikutnya mungkin tidak nyambung, tetapi secara keseluruhan nyambung, semestanya nyambung, terus dan ini komedi. Nah, yang unik dari buku ini adalah satu tuh tokohnya, namanya Sentini, gadis desa. Ini covernya kelihatan pakai kebaya. Lalu jadi di situ saya gambarkan tokoh Sentini ini dia lulus SMK. Nah, ini anak-anak dari SMK ya. Zaman pandemi kan susah itu ya. Saya tahu banyak mahasiswi, khususnya mahasiswi karena saya concern di perempuan. Saya ingin mengangkat sisi lain bahwa ternyata ada seorang pemudi ya yang tidak menggunakan jalur itu, tetapi dia memilih jualan jamu di ibu kota. Nah, untuk survive ya, untuk survive. Nah, kisah lucunya itu sebenarnya interaksinya Sentini di rumah kontrakan sederhana dengan beberapa tokoh di situ, yaitu ada Mas Jono, dia itu yang suka nyewain badut itu loh, dia jadi badut kalau pas ulang tahun ya. Ini orang-orang marginal gitu ya, panggilan. Ini kontrakan sederhana kaum marginal lah gitu. Terus Sentini sendiri jualan jamu, ada Kak Inces itu prostitut ya, dia wanita panggilan gitu. Terus ada juga Pak Sugeng, dia paranormal di situ. Lalu ada lagi satu orang yang dia misterius, datang tak diundang, pergi tidak diantar. Ya, dia ini ditengarai seorang anggota Densus 88 yang menyamar gitu. Jadi unik sekali dengan berbagai karakter dengan latar belakang yang sangat berbeda kumpul dalam satu rumah. Interaksinya ini yang komedi ya. Saya mencoba mengangkat dari sisi komedinya. Sendiri memang asal ambil atau asal ambil.
dari cerita sekitar? Oh enggak, saya asal ambil. Saya pengen Fiktif berarti ya? fiktif banget, tidak ada, mereka nggak ada, sama sekali nggak ada. Bahkan saya tidak terinspirasi siapa-siapa. Jadi ini memang saya buat. Saya ingin ada tokoh pemudi tidak malu dengan busana adat, jualan jamu Jamu di perkotaan. di ibu kota, di Jakarta, bukan di kota Semarang loh, bukan di Jakarta. Jadi unik sekali dan menarik dan bahasanya sangat sederhana. Ini recommended sih menurut saya untuk dibaca. Kalau dibeli ya, sobat bolo-bolo. Lalu saya juga menulis on beat ya. Bukan menulis, saya menulis hanya satu chapter. Yang lainnya adalah ini antologi ya, kumpulan. Jadi saya ingin Mei tahun lalu, berarti hampir 1 tahun ya, komunitas Diajeng membuat acara besar ya, yaitu 1000 perempuan ojol berkebaya. Nah, ini keren banget. Jadi saya berpikir bahwa kebaya itu sudah nggak zamannya lagi, model fashion show, cantik-cantikan, kontes kecantikan, tetapi ya itu masih bisa, masih kita angkat juga. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada semua bahwa sudah saatnya kebaya itu levelnya naik, yaitu menjadi problem solution atau solusi bagi permasalahan sosial di sekitar. Contoh begini, jadi kan perempuan ojol ini mereka rentan ya, rentan pelecehan dan lain sebagainya. Cerita ke saya, dari cerita mereka saya simpulkan, oke, komunitas kami bisa mengakomodir sebuah acara budaya, tapi sebenarnya acara ini tuh edukasi untuk masyarakat umum supaya mereka menghargai bahwa perempuan ojol itu mereka juga pejuang hidup, mereka cari nafkah, mesti kita hargai, hormati, lindungi gitu ya. Kita pakai jasa dia. Nah, saya pikir acara itu berlangsung dengan luar biasa, sukses, bagus. Bahkan waktu itu Bapak Wakil Gubernur Kersorawuh ya membuka dan memberi sambutan dan bahkan meluncurkan buku ini. Nah, saya pikir dari kisah-kisah mereka ini ya, Dik Gus, itu adalah kita pengen tahu dong kalau memang itu ada pelecehan atau suka dukanya, kami pengen tahu kira-kira apa saja. Nah, saya membuat sebuah open call ya, undangan umum untuk berkontribusi menuliskan kisah mereka. Kalau mereka kemungkinan tidak bisa nulis ya, mereka menjadi narasumber, gitu ya. Atau masyarakat awam yang punya bersinggungan dengan para driver ojol ini. Misalnya ada salah seorang ya, Bunda Arini, kebetulan beliau adalah salah satu tokoh di komunitas Diajeng Semarang yang pernah cerita ke saya bahwa saya itu kasihan lihat mereka kadang pesan makanan itu antri, mereka nunggu pesan makanan bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya, tapi untuk orang lain. Sehingga sejak itu bahkan hujan-hujan jam 5 itu katanya masih di tengah jalan, jam 6 gitu. Sehingga itu membuat perubahan sikap dari Bunda Arini. Beliau berkata bahwa mulai saat itu apabila beliau order food, GoFood gitu atau GrabFood, beliau mencoba untuk memesan satu ekstra untuk mereka, ya, untuk yang drivernya ini. Nah, ini kisah ini sepele ya, tapi itu contoh ada sisi kemanusiaan yang menurut saya kalau itu kita kumpulkan kisah-kisah seperti itu, banyak sekali, dan itu akan semakin memperkaya kaidah kita dalam berberi kemanusiaan. Menurut saya seperti itu, dan itu terangkum di sini. Ya, dan ini gambarnya berkebaya. Lalu ada lagi ini Pandora Rasa, Kak. Pandora Rasa ini juga antologi. Ini menceritakan, ini tulisan beberapa teman tentang perempuan tapi dilihat dari seksualitasnya. Jadi ini panjang banget ya. Tapi intinya bahwa saya mendapati ternyata diri saya itu punya interest yang tinggi untuk menulis
tentang perempuan, ya dari berbagai sisi, begitu. Itu kurang lebih kegiatan saya dalam kapasitas saya sebagai penulis. Nah, apa namanya? Selain 3 ini apakah banyak ya? Saya mungkin sudah menulis banyak sekali, antologi banyak sekali, tapi kurang lebih yang bisa saya sementara ini sampaikan 3 ini ya. Oke Kak Maya, lanjut. Kak, cerita dong dari ketiga buku ini, proses yang paling lama, yang paling rumit yang mana Kak? Kalau yang ini jelas yang Sentini ya, karena ini kan beratnya itu karena yaitu bagaimana mungkin saya saat itu menderita juga, saya kena COVID juga. Yang ganas itu apa namanya? Delta. Saya kena Delta saat itu, jadi badan tuh lemes dan wah rasanya luar biasa ya. Saya bersyukur Delta juga lah. Rasanya seperti itu. Tetapi ini kan dulu dalam rangka menulis 30 hari nggak boleh bolong ya. Jadi harus ada tantangan dari gitu ya. Harus menulis gitu loh. Jadi saya pikir kalau saya berhenti saya gagal ya. Jadi saya harus menyelesaikan ini. Cuma masalahnya start dari awal saya udah milih genrenya komedi Kak. Kan mesti konsisten dong. Masa dari komedi karena saya sedih terus jadi sedih gitu ya. Jadi ini luar biasa. Tapi justru dari awal buku inilah, ini Kawah Candra di Muka bagi saya ternyata yang pertama yang ini ya. Yang sendiri. Ya. Pertama ya. Nah, saya menilai bahwa ya ternyata Tuhan memampukan saya ya untuk tidak saja menulis, mungkin menulis bisa Kak, tapi menulis konsisten dan mesti lucu. Kan jangan sampai orang membacanya iki lucunya di mana gitu ya, kok garing gitu. Nah, saya makanya sebelum saya ada proses proofreading itu saya meminta teman saya, ada 3 teman yang saya kirimi sebelum saya bukukan itu per cerita, menurutmu ini lucu nggak? Dari 3 orang ini, 2 ngomong lucu, kalau 1 kurang berarti lucu gitu kan? Itu untuk membantu saya. Ya 2-1. Kadang 3-3-nya bilang lucu semua, berarti emang lucu gitu. Tapi kalau yang 2 ngomong nggak lucu, yang 1 bilang lucu, wah ini saya mesti ulang lagi. Gitu. Luar biasa. Ya Kak, lanjut Kak, kalau soal buku ini ya, dia kan yang satu cerita sendiri, terus yang 2 ini antologi itu kumpulan ya. Ada sih ada kendala nggak waktu proses penulisnya itu? Mungkin stuck atau tiba-tiba bad mood terus blank gitu? Enggak, cuma kalau yang on beat ini kan awalnya kami, jadi ini tuh bukan hibah apa sih ya itu nih? Ya ini sumbangsih saya pribadi awalnya itu untuk teman-teman ojol. Jadi setelah jadi buku ini saya serahkan sepenuhnya ke teman-teman ojol. Bahkan mereka saya kasih nomor percetakannya supaya mereka bisa jadi mereka jual lalu royaltinya ya bisa mereka pakai sendiri seperti itu. Cuma kan mereka butuh modal awal ya. Nah, kemarin itu sempat proses awalnya itu kita kan butuh donasi ya. Awalnya kemarin ada pihak yang mau berdonasi, tetapi ya mungkin karena satu dan lain hal ini belum terwujud, tetapi ya nggak apa-apa. Yang jelas cetakan kedua kemarin sudah berhasil kami cetak dan sudah didistribusikan ke beberapa orang, dan ini mungkin akan cetak ketiga gitu. Kalau untuk narasumber yang ada di cerita ini ada nggak sih misalkan Mbak jangan begini atau ada penolakan gitu? Ada yang ini kalau saya wawancarai itu mintanya pakai nama samaran. Jadi
jangan nama asli ya katanya. Iya, tapi ada juga yang tidak keberatan. Ini luar biasa ya. Terus nah, saya kan bilang cerita yang layak muat itu adalah cerita yang contoh gini. Misalnya dia ngomong pelecehan. Jadi pelecehannya itu tidak yang biasa, tapi agak apa ya? Agak ekstrim. Seperti itu. Kalau misalnya contoh ini bukan berarti dipegang itu sepele ya, tapi antara dipegang dengan pelecehan yang mungkin dirabai badan itu, nah itu lebih yang mana efek dramatisnya seperti itu. Terus ada juga yang cerita gini, dari beberapa itu wawancara mereka ngirim WA ke saya, jadi interviewnya via WA juga. Itu ceritanya hampir-hampir mirip. Jadi mereka menceritakan perjuangan betapa dia itu cerai dengan suami, lalu karena pendidikan tidak memadai, lalu memilih ojol driver, lalu bisa menyekolahkan anaknya ini. Tapi sama, 4-5 orang sama. Mungkin bagi mereka memang itu prestasi ya, dari dia yang tidak bisa apa-apa, terpuruk, ditinggal suami, bisa menyekolahkan anaknya mentas gitu ya, dari sekolah menengah atas. Bagi mereka pribadi prestasi. Tetapi untuk dimuat di buku yang sampai apa ya istilahnya harus seperti event ya kalau saya menyatakan itu agak kurang ya. Jadi mesti ada yang dramatis lagi gitu, levelnya mesti sampai gitu. Itu saya sharekan gitu. Yang kedua adalah poin inspiring ya. Saya pengen walaupun tidak dramatis mungkin kayak tadi kisah Bunda Arin, tetapi itu menginspirasi, itu mengetuk kesadaran kita berkemanusiaan, itu juga layak menurut saya. Jadi kuratornya ya saya sendiri memang saya pilah gitu loh, menurut saya mana yang cocok ya masuk ke buku ini. Tadi kita udah ngobrol soal perbukuan yang ternyata Kak Maya ini cukup produktif ya membuat buku dari masa COVID. Nah, sekarang kita coba beralih ke hal lain nih yang masih berkegiatan di Kak Maya ini. Oke, Kak Maya kan ini kan sekarang kan masih ketua ya, Saya founder. Oh, founder. Ya, saya founder. Founder komunitas Diajeng Semarang. Ya, betul. Oke. Itu apa sih, Kak? Ya, jadi cerita dong. Ya, boleh. Jadi selain penulis ya, saya berkegiatan di komunitas Diajeng Semarang. Jadi kebetulan saya foundernya atau pendiri. Jadi di bawah founder itu ada namanya koordinator ya. Saat ini dijabat oleh Jeng Lulu. Lalu ada pengurus, lalu anggota. Nah, tetapi kami tidak terlalu organisatoris ya dalam pelaksanaannya. Kenapa? Karena itu nanti jadi kaku. Jadi kami guyup rukun aja, nggak ada strata, itu nggak ada. Jadi kita semua sama gitu. Terus kenapa kok awal idenya membentuk KDS ini? Iya, nah tadi saya belum jawab ya KDS itu apa. Jadi komunitas Diajeng Semarang. Ya, ini ada ya namanya komunitas Diajeng Semarang. Yaitu komunitas perempuan Semarang sebenarnya. Semuanya perempuan semua? Perempuan semua. Anggotanya usianya? Nah, usianya bebas. Saat ini ada yang SD. SD? Iya, ada SD, si Melati namanya. Bahkan ini mau ikut acara Solo Menari. Melati itu kelas 6 SD, jadi tahun depan dia SMP kelas 1. Paling tua saya nggak tahu ya, tapi salah satunya mungkin Bunda Arini ya. Bunda Arini baru saja punya cucu ya, dia. Mungkin 60-an ya. Gitu. Jadi kita tidak membatasi usia, tidak membatasi. Jadi komunitas Diajeng Semarang itu komunitas perempuan yang ingin kita punya wadah ya di situ untuk kita berkegiatan, tapi fokusnya ke budaya. Nah, lebih ke budaya lah. Budaya kan banyak ya elemennya. Nah, salah satunya itu adalah busana adat. Nah, busana adatnya kita Semarang itu ya kebaya sama jarian. Nah, terus pertanyaannya, ini saya pakai jari. Apakah ini Semarang? Nah, ini kebayanya bukan kebaya Semarang, ini kebaya Kutu Baru, motif kembang-kembang. Kalau Semarang itu kebayanya encim ya.
ya kebaya peranakan gitu. Nah, kegiatan kami komunitas Diajeng ini sebulan sekali kami mengadakan event budaya yang dilaksanakan di Grand Sandi Hotel, biasanya akhir bulan. Acaranya apa? Meliputi pasti yang pertama edukasi dan sasarannya adalah Gen Z. Kenapa? Karena kalau kita tanya Gen Z dengan kebaya itu seperti jarak antara Merkurius dengan jauh banget ya. Mereka tidak ngerti urgensinya tuh apa. Kenapa Gen Z mesti dikenalkan dengan kebaya. Nah, tugas kamilah yang memberitahu kenapa kamu mesti kenal kenal dan mencintai. Nah, jadi acara kami yang pertama edukasi, yang kedua pasti kita ada tutorial. Ya, setelah contoh nih edukasinya, kami mengajari mereka motif-motif batik atau filosofinya dari kenapa jarik mesti diwiru gitu. Itu ada filosofinya, ada ceritanya, ada narasinya yang itu tinggalan dari leluhur kita. Lalu apakah hanya jarik ini, ini jariknya Solo, ini jarik Jogja, ini jarik Pekalongan. Tidak. Itu saja? Oh enggak. Kami tutorial. Nah, ini yang udah. Ayo kalian dari rumah bawa jarik siapa aja, pinjem wis enggak apa-apa. Kita ajarin pakai teknik serut. Nah, kalau Gen Z itu disuruh pakai jarik yang wiru itu kan terlalu ini formal yaitu ya pakem. Kami punya namanya teknik lilit ya. Jadi bagaimana supaya kekinian atas kebaya bawahnya jarian yang kekinian. Jadi yang nggak ribet seperti itu juga ada. Jadi itu tutorialnya. Lalu kita ada juga tutorial bagaimana menyanggul rambut tapi sederhana, simple. Jadi anggota komunitas kami atau Gen Z yang kami edukasi itu jadi paham bahwa ternyata untuk tampil cantik ya berkebaya itu bisa sendiri, bisa murah tanpa harus ke salon. Tapi kalau sudah difoto itu cantik gitu loh, dan itu Indonesia gitu Kak Kusri. Nah, kalau seputar kegiatan KDS ini Kak, ini kan sering ke mana-mana ya. Nah, contoh dong, misalkan ikut kegiatan apa, mungkin di Solo atau di Jogja atau di apa? Oh iya, nah itu tadi satu kegiatan rutin ya. Kegiatan rutinnya itu edukasi. Jadi kita tidak hanya tadi kan Grand Sandi Hotel ya, tapi juga kami ke sekolah, ke kampus gitu. Biasanya kami diundang atau sudah ada kerjasama itu namanya program P5 kalau SMA. Oh iya, P5. P5, ya. Kami kemarin di SMA Kristen Krista Mitra di situ sama edukasi tutorial seperti itu, ada fashion show kebaya juga, kebaya yang kekinian ya, bukan kebaya yang lama begitu. Terus selain yang rutin nih, ada yang itu sifatnya undangan. Ya, kalau yang rutin kan KDS sendiri ya, kita nanti setahun itu apa gitu. Nah, yang undangan itu kadang ya contoh ini kami mendapat undangan dari panitia Solo Menari, April tanggal 29. Nah, ini kami diminta untuk tampil menari, temanya tentang fauna. Ya. Sehingga kami di KDS ini yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh komunitas kebaya lainnya adalah kami punya divisi namanya komunitas Diajeng Junior. Jadi yang muda-muda yang di bawah 30 tahun itu ya. Saya ketuanya namanya Tarisa. Saya bilang Tarisa, kita diminta untuk dapat undangan Solo Menari. Temanya ini luar biasa ya. Saya bersyukur ya mendapat banyak Gen Z yang akhir-akhir ini masuk di komunitas Diajeng itu, dan mereka itu ternyata kalau diberi kepercayaan itu jalan. Saya tidak banyak memerintah. Mereka langsung gini, nanti kami bikin ini ya koreo sendiri, musiknya di mix sendiri. Dan mereka menentukan jadwal latihan sendiri. Nanti tugas saya sama beberapa yang senior tuh cuma memantau aja setuju atau enggak gitu. Terus paling kami dimintain pendapat gerakannya gimana, atau ini kostumnya ada masukan atau enggak. Jadi saya tuh terenyuh sekaligus bangga. Luar biasa, ini bagi saya ini perjuangan ini KDS tahun ke-8 ya. Karena kemarin ulang tahun yang ke-7 tahun lalu, berarti ini tahun ke-8. Ternyata kami butuh waktu 7 sampai 8 tahun untuk berinvestasi
mengedukasi mereka supaya mereka itu mau terjun ke gerakan kebaya ini. Jadi memang tidak mudah, butuh konsistensi. Ya, kendalanya luar biasa, tapi kami bersyukur ternyata semesta merespons ya dengan sangat luar biasa. Istilahnya tidak ada usaha yang sia-sia ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ini saya benar-benar percaya, itu saya alami sendiri di komunitas Diajeng. Nah, ini nanti kita akan ke Solo. Terus biasanya kita sekitar bulan Agustus, Juli Agustus itu kita tampil di Festival Lima Gunung ya. Kita sudah langganan juga itu ya, tiap tahun pasti kami akan mendapatkan undangan. Lalu tahun kemarin awal tahun kami ke Thailand, ya ikut festival payung, namanya Bursang Umbrella Festival ya di Chiang Mai, Thailand. Itu menurut saya keren banget ya, karena kami di sana memperkenalkan kebaya Indonesia, memperkenalkan jarik-jarik motif kuno. Lalu ada satu lagi Kak Kusri, kami memperkenalkan lumpia Semarang. Iya, oleh Diajeng Nana ya, Diajeng Nana lumpia itu beliau membawa dari Indonesia, itu bahannya di frozen ya, kan pakai rebung dan macam, kan nggak mungkin dibikin di sana ya. Di sana ada booth ya kan, khusus ini lumpia gitu, untuk dia praktek di situ, goreng lalu dipotong-potong, lalu siapa saja gitu ya, pengunjung festival ini, dan semuanya bilang, oh this is very nice katanya gitu. Jadi kami senang sekali. Jadi ternyata komunitas kami yang awalnya kami pikir, dulu orang berkata komunitas apa atau komunitas kebaya kebaya kok dibikin komunitas gitu ya, tapi ternyata dengan kebaya kita bisa kemana-mana gitu, bahkan mengharumkan nama Semarang loh ya kan lumpia Semarang yang kita kenalkan, bukan lumpia mana-mana itu. This is lumpia Semarang, spring rolls nama bahasa Inggrisnya. Terus ya luar biasa, bahkan kami juga sempat ketemu dengan wali kota Tumpao di situ, karena sehari sebelum beberapa hari sebelum saya berangkat ke Thailand itu saya ketemu dengan Pak Wing ya di Sebutpar Kota Semarang. Pak Wing nitip beberapa titipan lah gitu ya. Ada buku, ada flyer, ada shawl gitu. Jadi saya serahkan ke wali kota sana, saya bilang ini dari kota Semarang ini, sehingga mereka belajar, oh apa sih kota Semarang gitu kan, flyernya ada yang pakai bahasa Inggris gitu. Oh bla 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 seperti itu. Dan kami berangkat satu wadah dengan Festival Payung Indonesia, itu kan sister festival ya dengan Festival Payung Indonesia Festpin Solo. Jadi kami beruntung sekali. Lalu itu tahun kemarin ya, tahun 2019 sebelum pandemi, kami pernah komunitas Diajeng tuh 60 orang ke Singapura. Kami di sana memperkenalkan batik Semarangan, itu juga luar biasa. Jadi komunitas Diajeng bisa dikatakan sudah go international ya. Tidak hanya lokal. Nama Indonesia tapi ya, Semarang dan Indonesia lah. Begitu kurang lebih. Oke, kalau sobat bola-bola di layar melihat ini ada piagam rekor muri Indonesia, terus ada apa ini? Penghargaan dari Kabupaten Semarang Fashion, lalu 1000 kebaya dari Hotel Gria Persada. Ya, meskipun awalnya dianggap remeh-temeh, ternyata banyak prestasi. Nah, Kak Maya, diceritakan Kak Maya, ini prestasi apa saja sih? Terus yang paling mengesankan yang mana? Oh oke. Sebenarnya semua mengesankan ya. Kalau sebenarnya ini banyak di lantai 2. Di sini kita ada banyak. Iya banyak sekali, cuma nggak muat. Jadi ini mereka mengadakan Semarang Fashion Festival Kabupaten Semarang. Kami diundang untuk saat itu ngisi acara, tidak hanya fashion tapi juga ada tarian, ada macam-macam gitu. Terus yang ini Hotel Gria Persada itu mengadakan 2 kali ya Pak ya, event 1000 kebaya. Itu kami KDS, bahkan saya diminta untuk menjadi narasumber bicara mengenai kebaya ya, jadi edukasi kebaya. Jadi semua it's all about kebaya. Nah, mungkin yang paling fenomenal ini karena sampai masuk rekor muri. Betul. Jadi ini 2018. Jadi setahun
KDS lahir 2016 ya, 2 tahun setelah kami berdiri, kami mengadakan sebuah event namanya apa ini? Ini dulu nama acaranya sebenarnya Semarang Berjarik. Tapi kami membagi 1000 jarik gratis. Gratis loh Kak. 1000 loh Kak. 1000 jarik gratis ke siapa aja yang ikut waktu itu di Sampokong. Motifnya sama, yaitu motif burung hong. Nah, kenapa kami ambil motif burung hong? Karena Semarang ini batiknya berbeda dengan Jogja Solo. Motif motif pesisiran itu biasanya ada binatang-binatang mitos, akulturasi dari Tionghoa. Nah, burung hong ini atau phoenix ya, burung phoenix. Nah, ini nanti komunitas Diajeng Semarang akan tampil di Solo Menari ya. Itu kan dalam rangka Hari Tari Dunia loh. Hari Tari Dunia, sedunia nari nih ceritanya. Itu judulnya Tarian Burung Hong. Ya, kenapa? Karena ya burung hong ini erat kaitannya dengan sejarah berdirinya komunitas Diajeng. Awalnya kan kita juga itu apa? Betul ya. Logonya mirip ya Kak, saya burung ya. Gitu. Ya, kami suka makna filosofisnya ya tentang burung hong ini, burung yang pertanda kebaikan. Jadi kalau kita melihat burung hong terbang itu artinya kita akan mendapatkan kebaikan datang ke hidup kita. Gitu. Betul, saya sampai mengoleksi batik dari Madura itu coraknya burung phoenix. Nah, itu warnanya emas. Wah, itu harus dijaga itu ya. Iya. Oke, lanjut Kak. Keren ya tadi ya Sobat Bolo, kegiatannya Kak Maya yang nulis buku terus berkegiatan mempromosikan kebaya. Nah, sekarang boleh ini Kak diceritakan Kak, mungkin ada semacam apa ya, ada smart Kartini nggak yang ada di komunitas ini Kak, yang di apa ya, sebagai inspirasi lah. Iya betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali sebenarnya, karena saya memang saya punya unek-unek. Nah, ini baru ditanya Kak Kusri, jadi saya ini semesta menyambut ya. Jadi korelasinya dengan apa, semangat Kartini. Nah, ini kan April ya Kak ya. April. Bulan dimana kita memperingati Hari Kartini. Nah, mungkin sebagian kita tuh tahu pro dan kontra tentang Kartini, yaitu apakah benar, apakah yang dia perbuat itu wong hanya sekedar nulis surat ke Nyonya Abendanon ya, kok lalu terbitlah apa itu bukunya itu, habis gelap terbit terang, habis gelap terbitlah terang, itu kan kumpulan surat ya, yang dia ke Abendanon. Apa istimewanya? Seperti itu ya. Soalnya terus mereka banyak yang tidak setuju kalau Kartini itu diposisikan sebagai pahlawan nasional. Ini menurut saya tantangan kita ini, tantangan kita generasi muda nih maksudnya ya, untuk jangan lelah untuk mencari kebenaran. Sebenarnya gampang kok, semua sudah ada. Cuma memang agak konyol tentang Kartini itu. Dulu waktu Hanung Bramantyo mau bikin film Kartini itu risetnya sampai ke Belanda, karena memang resource-nya banyak banget di sana. Tetapi bagaimana dengan kita yang tidak hati-hati, setiti merawat tinggalan leluhur? Kita tetap harus belajar ya. Nah ini Kak, tantangan kita sebelum saya menjawab arti Kartini. Sebenarnya tantangan kita itu apa? Dalam hidup itu menurut saya ya, entah itu hidup saya pribadi atau hidup saya sebagai anggota komunitas atau saya sebagai penulis, yang penting kita tahu itu kita mesti mengenali tantangannya kita, baik secara individu atau kita kelompok. Tantangan kita ke depan itu apa? Itu penting menurut saya. Dulu saya tahu ada analisa SWOT ya, strength, apalagi itu weakness, threat, opportunity, terus T-nya threat ya, SWOT, strength, weakness, opportunity, threat itu ancaman. Nah, threat ini, tantangan ini apa? Ini bahkan saya ceritakan ke anak saya bahwa
Kita kan habis pilpres nih. Ini saya nggak bahas politik loh ya. Tapi saya di situ itu fenomena yang menarik menurut saya. Siapapun yang menang nggak masalah. Maksud saya begini. Tetapi yang terjadi di masyarakat itu adalah ternyata benar apa yang dikatakan dengan post truth era. Jadi era di mana sebuah truth, kebenaran itu bisa di engineering gitu loh, bisa direkayasa, bisa dibuat gitu melalui medsos. Gitu. Kalau ngomong misalnya durian itu enak, misalnya gitu. Semua ngomong durian itu enak, semua medsos isinya durian itu enak. Yang tadinya orang makan durian pusing ya, mungkin mulai akan berpikir, oh mungkin memang enak gitu loh. Saya yang salah, kalau saya aja yang pusing. Sebenarnya durian itu enak gitu loh. Dia lama-lama, nah seperti itu. Nah, ini bahayanya adalah kita sebagai individu jadi tidak begitu penting, fakta kebenaran ini nggak begitu penting gitu loh. Kenapa? Karena lebih kalau orang banyak ngomong berpendapat ya dan setuju dengan itu, dia akan ikut itu dan jangan-jangan itu yang benar gitu loh. Padahal bukan itu. Nah ini saya bukan ahli, tidak pakar komunikasi ya, tetapi bagi saya itu lah, ini zaman saya menghadapi itu. Bagaimana dengan anak saya ke depan ya? Post truth era itu betul. Jadi era orang ada yang bilang kebenaran kebenaran baru. Tapi kalau saya Pak Dahlan Iskan itu memaknainya post truth itu kebenaran baru. Tapi kalau saya memaknainya kebenaran semu. Tidak benar sekali, tetapi semu. Karena bukan itu kebenaran sebenarnya. Nah, ditarik ke Kartini, pro kontra ini kita mesti rigid ya, keras, tekun, mempelajari siapa Kartini ini. Kalau perlu kita datang ke mana, Rembang, ke Jepara. Di Rembang kan ada ininya Kak, ada museumnya. Saya pernah ke sana ya, ke Kartini. Mesti ada yang research seperti itu dan rigid menurut saya, dan itu negara wajib sebenarnya supaya menjawab pro dan kontra ini. Nah, tapi bagi saya sendiri, bagi saya pribadi ya Kak, saya sudah ke Jepara, ke Rembang, saya membaca beberapa literatur tentang dari berbagai angle gitu. Saya sampai pada kesimpulan bahwa Kartini itu sangat layak, sangat layak. Jadi pahlawan nasional ya. Jadi pahlawan nasional. Satu, kenapa? Karena dia itu orang, kalau Kak Kusri deh, kalau saya ngomong R.A. Kartini, hal apa yang terpintas di benaknya Kak Kusri coba? Ya, memajukan martabat wanita. Martabat, oke. Memajukan martabat ya, emansipasi ya, yang tadinya wong wingking jadi setara kan gitu ya. Tapi sebenarnya Kartini itu menurut saya ya, yang fenomenal bukan itu. Walaupun itu dia lakukan memang. Kartini itu salah satu perempuan yang sangat anti mainstream. Nah, itu yang membuat dia layak. Anti mainstream bagaimana? Bisa bayangin nggak? Zamannya dia dulu, perempuan itu nggak boleh belajar nulis, ya, selalu di belakang. Ya, perempuan itu cukup di dapur dan tidak boleh bersuara, senyap antara ada dan tiada. Dia mendobrak itu dengan segala resiko. Kalau kita lihat di filmnya tuh sampai dia dikurung sampai pintu dan jendelanya itu dipalang semua. Iya, rapat, dipingit dan karena dia terlalu, untuk saat itu dia terlalu berani ya. Orang tuanya tuh sampai kewalahan gitu. Dia kan putri bangsawan ya, dia tuh merasa kenapa rakyat perempuan di luar tembok kadipaten kok nggak boleh ini, dan dia mampu melakukan itu. Kalau saya di zaman dia, mungkin saya bisa seberani dia, mungkin, tetapi tidak senekat dia. Dia itu sampai ke ini loh Kak, jalan-jalan ke desa-desa sampai ada komunikasi dengan tukang pembuat apa itu namanya? Macan kurang kerajinan. Iya, kerajinan. Itu sampai dia mengusahakan bagaimana nanti ikut pameran ini. Betul. Kok bisa dia sefuturistik itu, gitu loh. Itu Kartini loh. Jangan dibayangkan sekarang ya, semua teknologi informasi ada di genggaman.
Dulu itu boro-boro radio mungkin aja nggak ada gitu ya. Dia kemana-mana naik andong gitu ya. Hanya untuk menyampaikan sebuah berita aja mesti berhari-hari mereka jalan. Jadi bagaimana dia sudah futuristik gitu loh. Itu keren banget menurut saya. Jadi dia sangat layak. Yang kedua ya memang itu emansipasi itu semenjak dia ngajari lalu mereka bisa baca dan lain sebagainya, rakyat masyarakat desa itu otomatis jadi ada semangat lah untuk sejajar walaupun lama ya. Itu sebenarnya dialami era itu nggak cuma di Indonesia sih, di beberapa negara lain juga mengalami bahwa emansipasi belum sebagus sekarang ya. Kalau singkatnya sih apa sih yang bisa diilhami dari Kartini ini untuk generasi sekarang, terutama ya KDS lah. Ya, berani mengambil sikap. Ya. Itu dari Kartini. Jadi lebih ke itunya, kalau menurut saya harus berani mengambil sikap. Berani, dia itu kalau saya lihat semangatnya adalah dia melakukan sesuatu digerakkan oleh hati nurani untuk kebaikan bersama lingkungan dia. Jadi dia membuat segala sesuatu di sekitar dia itu better gitu, lebih baik. Itu menurut saya pejuang ya. Jadi pejuang itu nggak hanya ngangkat bambu runcing, enggak, tapi kesadaran ya, dia memberikan kesadaran baru di saat itu masih perempuan zaman kegelapan tuh dia sudah membuat terobosan itu yang mesti saya pengen wanita-wanita, remaja putri, Gen Z, teman-teman di milenial dan generasi bisa ini ya. Itu untuk mewarisi semangat itu. Jadi jangan diam 2 jam menghabiskan nonton TikTok ya kan, lalu tahu-tahu makan, lalu ya kuliah juga hanya kuliah, nggak ngerti kedepannya mau apa. Itu menurut saya wah bahaya bangsa ini kalau remaja putrinya seperti itu gitu. Kita harus mengenali tantangan ini. Nah jadi tantangan tadi itu menurut saya harus diantisipasi, tidak ditakuti tapi diantisipasi. Belum lagi dengan disrupsi ekonomi, industri dan macam-macam. Jadi tantangan kita itu luar biasa. Belum ada lagi artificial intelligence ya kan. Sekarang orang membuat, katanya ada yang sudah mulai menulis novel tuh pakai AI juga. Saya juga belum pernah baca tuh gimana ininya ya. Tapi tantangan kita benar-benar sangat luar biasa, hampir bisa dikatakan lebih banyak pesimisnya dibanding optimisnya sebenarnya. Tapi kalau menurut saya itu kembali ke sikap hati kita ya, bahwa tadi menjawab pertanyaan apa yang diambil dari Kartini di tengah belantara tantangan yang luar biasa ini, kita tetap walaupun sebiji sawi kita harus punya optimisme bahwa kita harus berani membuat perbedaan. Nah itu. Oke Sobat Bolo, ternyata obrolan kita sangat panjang ya. Ini kalau dipanjangkan bisa putar Senayan 10 kali. Bisa 2 hari 2 malam ini. Ya. Oke Kak Maya, terima kasih atas obrolan kita di podcast Belajar Kelompok. Semoga obrolan kita tadi bermanfaat untuk kita semua dan tetap kreatif. Kak Maya, terima kasih, sehat selalu. Ya terima kasih Kak Gusti. Oke Sobat Bolo, terima kasih.